Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan respon tingginya angka pernikahan dini di Kota Ternate, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di malam hari ini. Ada Pak Charles Franz, manajer operasional Wanavis Indonesia, Areal Ternate, dan juga Ibu Atun, Ibu Marjorie Amal ya, Ibu Atun, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Mungkin saya ke Pak Charles dulu. Nah ini kan sebenarnya beberapa hari ini kita mungkin ada kabar ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita yang luar biasa tertinggi di Indonesia ya. Dan kalau kita coba kaitkan dengan persoalan ini, ada satu faktor situ adalah kemiskinan yang menjadi salah satu alasan pernikahan ini juga bisa meningkat meskipun dalam suasana pandemi. Apakah memang pertumbuhan ekonomi ini dia tidak bisa linear dengan, harusnya kan ada pengaruh? Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak. Yang kami perhatikan memang saat ini pertumbuhan ekonomi Maluku Utara khususnya itu kan lebih disebabkan oleh peningkatan dari investasi pertambangan. Dan ini kalau kita lihat, kalau nama bicara pertambangan, tentu kue-kuenya itu tentu hanya dirasakan oleh tidak seluruh masyarakat. Dan kita tahu yang daerah pertambangan hanya daerah-daerah tertentu di Maluku Utara. Dan khususnya daerah perkotaan seperti Kota Ternate yang mengandalkan jasa, tentu itu permasalahannya akan berbeda lagi untuk masalah ekonomi. Dan kami melihat bahwa belum ada perbandingan linear, perbandingan lurus antara peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Maluku Utara dengan pengurangan pernikahan usia dini. Karena memang fundamental permasalahannya itu masih belum bisa diselesaikan. Apalagi di masa pandemik ini kita tahu bahwa banyak masyarakat yang terdampak. Ya, apalagi kita Ternate adalah kota jasa yang mengandalkan dari tamu-tamu yang datang. Kita tidak punya sumber daya alam yang baik, yang cukup. Sehingga kita harus berusaha lebih keras lagi untuk memastikan bahwa masyarakat kita bisa terlepas dari dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Ya, baik. Ya, mungkin tadi dikatakan ya, ini memang sesuatu yang kegerahan ya mungkin. Nah ini dalam rangka mungkin menyampaikan edukasi kepada publik juga ya, sebenarnya risiko-risiko yang bisa didapatkan oleh para pelaku pernikahan usia dini ini seperti apa, selain dampak sosial yang tadi dijelaskan oleh Ibu terkait angka perceraian yang cukup tinggi, apa dari sisi kesehatan dan sebagainya? Baik, terima kasih Pak. Jadi kita bersyukur ya Kota Ternate karena kita sudah berhasil melahirkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang pencegahan pernikahan usia dini. Nah, di sini kita ingin memberikan masukan kepada semua stakeholder yang punya kepentingan dengan pencegahan pernikahan dini ini, bahwa pencegahan pernikahan dini ini hanya bisa dilakukan secara bersama-sama seperti tadi Ibu Atun sampaikan. Dan dampaknya dari pencegahan pernikahan dini ini, ketika kita bekerja bersama-sama, kita tahu bahwa minimal anak-anak di bidang kesehatan dulu ya Pak ya, minimal di bidang kesehatan itu harus ada sosialisasi dulu. Kenapa? Karena ketika pernikahan dini dilakukan, alat-alat reproduksi dari anak-anak itu belum siap, sehingga kadang-kadang menyebabkan penyakit-penyakit bawaan yang akan berbahaya bagi si ibu. Bahkan juga berbahaya ketika ibu itu masih muda dan harus melahirkan dalam keadaan kondisi muda. Dan satu lagi Pak, ketika kita teliti, sebenarnya masalah stunting yang saat ini terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia dini. Artinya apa? Organ tubuh belum siap sehingga menghasilkan anak-anak yang stunting. Kalau udah stunting itu Pak, itu pasti bicara soal kecerdasan. Nah, sehingga akhirnya apa? Kedepannya generasi-generasi yang baru itu tidak akan mampu bersaing dengan generasi-generasi yang dari negara-negara lain yang otomatis yang gizinya sudah baik. Kalau kita lihat kan negara-negara maju, pernikahan mereka hampir di atas 20-an tahun sebagian besar. Nah, itu yang pertama, masalah soal kesehatan ya Pak ya. Yang kedua tadi, ketika tidak siap, kebanyakan mereka akhirnya miskin. Karena apa? Mereka belum punya kemampuan ya, dan KDRT itu banyak terjadi karena salah satunya pernikahan usia dini. Mental belum kuat, dipaksa menikah, ada sedikit permasalahan, berkelahi, berantem, sampai kekerasan di dalam rumah tangga. Dan itu kita bicara larinya ke kekerasan atau ke kriminal. Nah, dan dampak-dampak lainnya ya tadi, ketika mereka punya anak,
mereka tidak mampu karena belum siap itu, tidak punya kemampuan dalam mengasuh anak, akhirnya mendidik anak juga anaknya tidak maksimal juga. Akhirnya apa? Anak-anak kurang perhatian dan akhirnya generasi ini akan terulang kembali. Jadi gambaran seperti itu dari sisi kesehatan, hukum dengan sisi pendidikan anak di masa depan. Oke ya, baik. Ya, jadi memang tidak ada bagus-bagusnya ya kalau misalnya pernikahan dini ini, pernikahan usia muda ini dilakukan ya oleh pasangan ya, karena ketidaktahuan mungkin ya Pak ya. Nah, baik, saya ke Ibu Atun ya. Nah, tadi katakan bahwa memang Perwali 2 tahun 2001 ini kan lebih konteksnya adalah masalah pencegahan. Nah, pencegahannya seperti apa? Apakah memang memperketat pengajuan perizinan untuk menikah, ataukah memang ada sebuah pola-pola yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam hal untuk dewasaan usia perkawinan dan sebagainya. Apalagi kan kita ketahui bahwa bonus demografi itu kan terjadi di mana angkatan usia muda ini kan melebihi dari angkatan yang tua ya, seperti itu. Nah, komentar Anda seperti apa? Iya, begini ya, beberapa hal prioritas yang harus kita lakukan bersama. Itu pertama adalah kita harus memberikan akses pendidikan ya yang lebih luas. 12 akses pendidikan itu untuk 12 tahun ya, 12 tahun belajar. Nah, karena ketika anak-anak itu tidak diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan, yang terjadi adalah jangankan dulu mereka sekolah, saat mereka tidak sekolah pandemi ini, malah jadi banyak yang pacaran. Nah, kalau sudah pacaran tiap hari baku dapat ketemu, ya lama-lama udahlah nikah aja lah begitu. Nah, apalagi dalam struktur budaya kita ya, ketika orang tua misalnya melihat anaknya, ini sudah cukup umur kok, dia sudah boleh, dia sudah bisa mengerjakan urusan rumah tangga begitu ya. Padahal kan seharusnya belum bisa, itu hanya pandangan orang tua saja. Jadi bersekolah itu adalah kata kunci menurut saya. Dia harus mendapatkan akses pendidikan, terutama bagi perempuan. Nah, itu kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah bagaimana mengedukasi, memberikan edukasi terhadap tidak saja anak-anak ini, remaja maupun orang tua, tetapi juga terhadap tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kuncinya di situ, karena ketika edukasi ini tidak dilakukan, maka tradisi dan budaya kita dia akan memenangkan bahwa oh iya sah-sah saja ketika anak ini dia harus menikah. Ketika satu mulut tidak bisa lagi diberi makan, solusinya adalah dia menikah. Seperti itu ekstrimnya. Nah, jadi edukasi ini saya malah sangat ingin, saya sempat berbincang dengan Pak Charles, saya sangat ingin edukasi ini dilakukan tidak oleh siapapun, tetapi porsi terbesar dilakukan oleh anak-anak sendiri. Jadi sebaya mereka, karena saya pikir begini, dalam komunikasi ketika penyampaian pesan itu dia akan lebih efektif ketika mereka saling memahami antar teman-teman mereka sebaya, ketimbang kita orang-orang tua yang mengedukasi dengan penuh tekanan, penuh pertimbangan yang ini ya, yang sangat subjektif, yang akhirnya anak-anak kan berpikir apa sih yang saya dengar begitu ya. Jadi perlu kita malah berencana ya Pak Charles ya untuk kita membuat semacam lomba untuk anak-anak ini bagaimana mereka menyampaikan dampak dari perkawinan anak terhadap teman-teman mereka sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah satu titik masuk yang ampuh ya untuk bagaimana mereka berpikir dari cara pandang mereka sendiri bahwa oh iya, ketika teman saya mengatakan ini akan lebih asik terdengarnya, akan lebih keren penyampaiannya dibanding misalnya orang tua saya atau guru-guru saya. Nah, kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga yang harus kita pacu adalah bagaimana meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Seperti yang saya katakan tadi, ketika misalnya orang tidak memahami akan gender, anak-anak bisa saja menjadi aset bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya mengatakan bahwa kamu sudah saatnya nikah, itu kan seperti anak itu menjadi seperti barang ya, maaf ya, seperti barang yang dia tidak punya kemerdekaan atas otoritas dirinya sendiri bahwa saya belum mau menikah, seperti itu. Jadi ketika dia memahami tentang gender, dia akan berpikir bahwa oh saya bisa saja ini otoritas saya bisa saja berkata tidak ketika saya disuruh menikah. Karena akan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki tidak diberikan beban bahwa oh kamu harus menikah. Kapanpun dia merasa siap dia bisa menikah, laki-laki. Tetapi perempuan
akan sedikit berbeda karena mereka berada dalam kungkungan yang mereka sendiri mungkin tidak paham. Kenapa saya harus menikah pada usia segini sementara teman-teman saya bermain? Kenapa saya harus duduk di pelaminan? Kan seperti itu. Jadi itu tiga kata kunci yang harus dilakukan oleh kami ya. Dalam hal ini kami dengan para mitra maupun SKPD yang lain untuk bersama-sama ambil peran dalam mencegah pernikahan anak ini. Saya pikir masing-masing kami dari SKPD punya kekhususan ya. Saya ambil contoh misalnya pada di BKKBN ya. Itu mereka punya ada yang nama istilahnya genre. Iya kan, ada istilahnya genre. Kemudian ada juga mereka punya pusat informasi konseling atau PIK remaja. Nah, itu sama dengan halnya kami pemberdayaan perempuan memiliki Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang bisa mengedukasi dan mengkonseling keluarga maupun remaja-remaja yang misalnya ingin menikah ataupun berada pada situasi tertentu. Jadi masing-masing kita punya maskot ya, atau kita punya apa namanya satu program idola yang sebenarnya bisa diterapkan untuk mengatasi pernikahan anak ini. Ya, gitu. Ya, baik. Satu hal lagi yang saya ingin coba tanyakan lah, apakah memang anak-anak kita ya, anak-anak Maluku Utara ini sebenarnya memiliki keberanian untuk bersuara ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dia, bisa saja kan dia menyanggah seperti itu ketika memang disuruh untuk menikah. Nah, ini bagaimana nih kekuatan orang tua dengan anak ini berbanding atau seperti apa? Ya, silakan. Saya pikir anak-anak Maluku Utara, anak-anak Kota Ternate sekarang sudah hebat-hebat ya. Kita punya forum anak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga forum anak tingkat Kota Ternate. Dan mereka memang dilatih, diedukasi untuk bisa menyampaikan apa saja yang menjadi keinginan mereka. Yang tentunya dia harus berbasiskan pada kepentingan terbaik bagi mereka sendiri. Itu sudah kita edukasi. Dan tahun ini malah saya berencana untuk bagaimana melatih anak-anak ini dari forum anak Kota Ternate untuk public speaking, biar mereka bisa berbicara tentang apapun yang mereka inginkan. Dan ini sudah kita coba sebenarnya Pak Charles ya, dalam perayaan Hari Anak Nasional tahun 2020 kemarin, kita membuat perayaan yang tidak ramai tetapi lebih berkualitas dengan cara kita mengadakan dialog forum anak dengan wali kota Ternate dan segenap unsur Forkompinda. Dan di situ kita bisa lihat bagaimana mereka ikut mencerahkan kita juga dengan pemahaman-pemahaman yang memang notabene adalah pemahaman mereka selaku anak. Apa yang dituntut dari pemerintah daerah, apa yang dituntut dari misalnya lembaga-lembaga masyarakat, peran-peran apa yang bisa dimainkan supaya mereka juga bisa terlindungi, bisa mengakses segala hal yang mereka butuhkan. Jadi mereka sangat hebat. Sangat hebat ya. Ya baik, sangat hebat. Baik, kita akan break dulu sebentar Ibu dan Bapak ya. Baik pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog kita masih dengan respon tingginya angka pernikahan dini di Kota Ternate akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.